Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Dalam buku monumentalnya yang berjudul Arkeologi Pengetahuan, Michel Foucault membawa pembaca dalam sebuah perjalanan mendalam ke dunia kompleks sejarah pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Melalui karya ini, Foucault mengungkapkan bahwa pengetahuan tidaklah statis atau objektif, melainkan terbentuk dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan kekuasaan. Dalam ringkasan buku ini, kami akan menggali konsep-konsep kunci yang diperkenalkan oleh Foucault, termasuk arkeologi pengetahuan, klasifikasi, episteme, dan genealogi. Foucault memperkenalkan metode arkeologi pengetahuan sebagai instrumen untuk memahami bagaimana pengetahuan diproduksi dan diorganisir dalam masyarakat. Ia membahas peran klasifikasi dalam membentuk pengetahuan, menjelaskan bahwa klasifikasi tidak sekadar tentang pengelompokan objek, melainkan juga menciptakan hierarki dan memengaruhi cara kita memahami dunia. Konsep episteme, sebagai kerangka pemikiran yang menentukan batasan-batasan pengetahuan dalam periode waktu tertentu, juga menjadi fokus dalam eksplorasi Foucault. Selain itu, ia juga membahas bagaimana pengetahuan tentang manusia, kebijakan publik, dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan. Konsep genealogi, sebagai metode penelusuran sejarah kekuasaan dan produksi pengetahuan, memberikan pandangan yang mendalam tentang hubungan kompleks antara pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Melalui buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengetahuan dibentuk, dipertahankan, dan digunakan dalam masyarakat, serta bagaimana pengetahuan ini memainkan peran sentral dalam pembentukan pandangan dunia kita. Dengan memahami konsep-konsep ini, pembaca diundang untuk merenungkan makna mendalam dari informasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana pengetahuan ini dapat membentuk perspektif mereka terhadap dunia yang kompleks di sekitar kita. Dalam buku ini, Foucault menguraikan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan sejarah pengetahuan dan bagaimana pengetahuan terbentuk serta berkembang dalam masyarakat. Foucault memperkenalkan metode arkeologi pengetahuan sebagai cara untuk memahami produksi dan organisasi pengetahuan dalam masyarakat. Menurutnya, pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan kebenaran, melainkan juga terkait dengan kekuasaan dan struktur sosial. Ia juga membahas peran klasifikasi dalam pembentukan pengetahuan, menjelaskan bahwa klasifikasi tidak hanya sebatas mengelompokkan objek, tetapi juga menciptakan hierarki dan memengaruhi cara kita memahami dunia. Dia menguraikan konsep arkeologi ilmu sebagai studi tentang perkembangan ilmu pengetahuan seiring waktu, menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan, tidak bersifat objektif dan netral. Foucault juga memperkenalkan konsep episteme, sebuah kerangka pemikiran yang menentukan batasan-batasan pengetahuan dalam suatu periode waktu tertentu. Ia menekankan bahwa episteme memainkan peran penting dalam membentuk cara kita memahami dunia dan mempengaruhi praktik-praktik sosial. Dalam buku ini, Foucault menyoroti bagaimana pengetahuan tentang manusia dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan. Ia menjelaskan bagaimana pengetahuan ini telah berubah seiring waktu dan digunakan untuk mengontrol dan mempengaruhi individu. Foucault memperkenalkan konsep genealogi sebagai metode untuk memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, melibatkan penelusuran sejarah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan ini mempengaruhi produksi pengetahuan. Foucault juga membahas peran diskursus dalam produksi pengetahuan, menjelaskan bahwa diskursus adalah sistem aturan dan norma yang mengatur cara kita berbicara dan berpikir tentang suatu topik. Diskursus dapat digunakan untuk mempengaruhi dan mengontrol individu, menciptakan pemahaman yang bersifat sosial dan politis. Penulis buku ini menegaskan bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif dan netral, ia dipengaruhi oleh konteks sosial dan kekuasaan. Oleh karena itu,
Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengetahuan terbentuk dan digunakan dalam masyarakat penting untuk kritik sosial dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Foucault mengajak pembaca untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari pengetahuan yang diterima secara umum. Dia menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya merupakan hasil penemuan objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Oleh karena itu, untuk memahami dunia dengan lebih baik, kita perlu menggali lebih dalam dan melihat melampaui pengetahuan yang diberikan kepada kita. Dalam konteks pendidikan dan ilmu pengetahuan, pemahaman akan konsep-konsep yang diuraikan oleh Foucault dapat merangsang perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Guru dan siswa dapat mengadopsi perspektif yang lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima, merangsang pertanyaan-pertanyaan kritis tentang sumber-sumber pengetahuan, serta menyadari bahwa pengetahuan selalu bersifat kontekstual. Dalam bidang kebijakan publik, pemahaman tentang bagaimana pengetahuan terbentuk dan disebarkan dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dengan menyadari bahwa pengetahuan tidak bersifat netral, kebijakan dapat dirancang dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari pengetahuan yang diterapkan. Foucault juga membuka pintu untuk refleksi diri dan introspeksi sosial. Dengan menyadari bahwa pengetahuan kita merupakan hasil dari proses sosial dan politik, kita dapat lebih memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai kita terbentuk. Ini memungkinkan kita untuk melihat lebih kritis terhadap pandangan-pandangan yang kita anut, membuka diri terhadap perspektif-perspektif yang berbeda, dan mendorong dialog yang lebih terbuka dan inklusif dalam masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertukaran informasi yang cepat, pemahaman tentang arkeologi pengetahuan juga memberikan wawasan tentang bagaimana pengetahuan diterjemahkan dan dipahami di berbagai budaya. Ini dapat membantu memperkuat dialog antar budaya dan menghormati keberagaman pengetahuan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, arkeologi pengetahuan menawarkan pandangan yang mendalam dan kompleks tentang sifat pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual tentang pengetahuan, membuka jalan menuju pemikiran yang lebih inklusif, adil, dan berempati dalam interaksi kita dengan dunia. Dalam melanjutkan eksplorasi pemikiran Foucault tentang arkeologi pengetahuan, kita dapat menyadari implikasi pentingnya dalam konteks dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Dengan pemahaman bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses kekuasaan dan konteks sosial, kita dapat mengidentifikasi bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu penting seperti politik, gender, ras, dan agama. Pemahaman ini juga membuka peluang untuk merenungkan ulang konsep otoritas dan legitimasi dalam masyarakat. Jika pengetahuan tidak bersifat objektif dan netral, pertanyaan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk mendefinisikan kebenaran dan bagaimana legitimasi pengetahuan diberikan menjadi sangat relevan. Dalam demokrasi dan masyarakat terbuka, pertanyaan ini memicu perdebatan penting tentang kebebasan berbicara, pluralisme, dan hak asasi manusia. Kemudian, dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset, konsep arkeologi pengetahuan mengingatkan kita untuk mempertimbangkan peran konteks dalam produksi pengetahuan baru. Peneliti dan ilmuwan perlu merenungkan bagaimana latar belakang mereka, nilai-nilai budaya, dan struktur kekuasaan dapat mempengaruhi pertanyaan yang diajukan, metodologi yang digunakan, dan interpretasi hasil penelitian. Ini memicu pertanyaan tentang etika penelitian dan tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap masyarakat. Dalam era teknologi informasi, di mana akses terhadap pengetahuan semakin mudah, pemahaman tentang arkeologi pengetahuan juga memberi kita dasar untuk mengembangkan literasi informasi yang kritis. Dengan menyadari bahwa pengetahuan tidak selalu bersifat objektif, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan untuk menganalisis dan menilai informasi yang mereka temui secara kritis. Ini penting untuk menghadapi tantangan disinformasi dan propaganda yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu-isu global dan lokal. Terakhir, pemikiran Foucault tentang arkeologi pengetahuan menawarkan landasan bagi gerakan pemikiran postmodernisme dan studi kritis lainnya. Dengan menantang ide-ide tentang kebenaran objektif dan otoritas tunggal,
Pemikiran ini membuka jalan bagi penelitian yang mendalam tentang pluralitas perspektif dan keberagaman pengalaman manusia. Dengan memahami dan menginternalisasi konsep-konsep yang diuraikan oleh Foucault, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih kompleks dan terinformasi tentang dunia di sekitar kita. Ini tidak hanya memberi kita alat untuk memahami sejarah pengetahuan dan kekuasaan, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat masa depan dengan kritis dan terbuka terhadap kompleksitas masyarakat global yang terus berubah. Arkeologi pengetahuan, karya Michel Foucault, kita menyadari bahwa pengetahuan bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan sebuah konstruksi sosial yang kompleks. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Foucault mengajarkan kita untuk melihat pengetahuan dengan mata yang kritis, menyadari bahwa ia tidak pernah berada di luar pengaruh dinamika sosial, politik, dan kekuasaan. Dalam dunia yang terus berkembang dengan laju yang cepat, pemahaman tentang arkeologi pengetahuan tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Dengan kesadaran akan peran kekuasaan dan konteks sosial dalam pembentukan pengetahuan, kita dihadapkan pada tugas penting untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menyaring informasi dengan bijak. Hal ini memungkinkan kita untuk menjadi pembaca yang kritis, pemikir yang cerdas, dan warga yang berpartisipasi dalam masyarakat yang kompleks ini. Dalam memahami bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai faktor, kita juga mengakui kompleksitas keberagaman manusia dan pengalaman hidupnya. Hal ini membuka peluang untuk merangkul perbedaan, mendukung dialog antar budaya, dan membangun masyarakat yang inklusif. Oleh karena itu, buku ini bukan hanya sekadar karya akademik yang memperkaya pemahaman intelektual kita. Ia adalah undangan untuk memandang dunia dengan mata yang lebih bijak, merenungkan kebijaksanaan dalam menghadapi informasi, dan menghormati keberagaman pengetahuan di seluruh dunia. Sebagai pembaca, mari terus menjelajahi dunia pengetahuan dengan semangat kritis dan terbuka. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami lebih dalam tentang kompleksitas pengetahuan dan kekuasaan, tetapi juga mengukir jalan menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan, inklusif, dan adil untuk semua. Demikian tadi ringkasan buku Arkeologi Pengetahuan karya Michel Foucault. Persembahan Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.